Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah bosan di rumah? Atau masih betah pengen lama-lama di rumah? Ya, sekarang kita masuk ke minggu ketiga, berarti sudah tugas ketiga untuk pelajaran PPKN. Kita sekarang masuk ke bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu kita sudah sering mendengar istilah yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan, ya, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat beberapa konsep dasar. Yang pertama apa? Persatuan. Yang kedua kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme dan patriotisme. Sekarang kita lihat, apa itu persatuan? Persatuan secara sederhananya yaitu gabungan, ikatan, kumpulan, dan lain sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Nah, ini yang namanya persatuan. Jadi dari beberapa banyak hal dijadikan satu. Jadi satu kesatuan. Itu yang namanya persatuan. Nah, sekarang kita lihat bangsa. Nah, dalam substansi ini, yang namanya bangsa diartikan sebagai bangsa Indonesia, bukan bangsa yang lainnya, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Ya, wilayah Nusantara mana ya? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kita dulu pernah dijajah oleh beberapa negara. Nah, bahkan mereka menjajah kita nggak cuma sebentar, bahkan beratus-ratus tahun. Cuma sebentar kan, ya beratus-ratus tahun. Kenapa mereka bisa menjajah kita sangat lama? Ya karena kita melupakan senjata kita yang paling ampuh. Apa itu? Yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, kelalaian ini, karena kita melupakan persatuan dan kesatuan ini sangat dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda. Buktinya apa? Mereka menerapkan politik pecah belahnya, divide et impera. Akibatnya apa? Ketika mereka menggunakan politik divide et impera ini, ya kita mudah dicerai-berai. Dan akhirnya seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai oleh Belanda. Kita lanjut berikutnya. Nah, kalau tadi sudah persatuan, sekarang kita masuk ke kesatuan. Nah, kesatuan yang kita anut itu ada dua aspek. Yang pertama aspek alamiah, yang kedua aspek sosial. Aspek alamiah apa? Ya kita lihat dari wilayahnya. Kalau aspek sosialnya dari mana? Yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu dari segi aspek alamiah. Nah, kalau kita lihat dari segi aspek alamiah, kesatuan wilayah kita meliputi darat, laut, dan udara. Nah, kebulatan ini dari tiga unsur ini sesuai dengan politik kewilayahan kita yang kita anut, yakni apa? Wawasan Nusantara ini. Wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita karakteristiknya apa? Yang pertama, negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Yaitu suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua apa? Konsep utamanya, yaitu manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Maksudnya gimana? Yang namanya wilayah laut, darat, dan udara itu adalah satu kesatuan. Konsep yang ketiga karakteristiknya apa? Nah, laut atau perairan merupakan wilayah pokok. Wilayah pokok, wilayah penting, bukan merupakan wilayah pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Jadi laut bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Jadi laut bukan pemisah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tentu ini sesuai dengan deklarasi Juanda yang dulu pernah disampaikan. Baik, nah kalau tadi aspek kewilayahan, sekarang kita masuk ke aspek sosial.
aspek sosialnya kita, ya, aspek sosialnya kita tadi kan sudah disampaikan, yaitu meliputi ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, paling tidak ada 4 nih aspek sosial. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Jadi karena kita bentuknya kepulauan, tetap kita merupakan satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ekonominya kita juga satu. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Sosial budayanya juga kita satu. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Hankam kita juga satu. Nah, silakan kalian bisa lihat materi ini, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik sampai pertahanan dan keamanan, ada di buku paket. Nanti silahkan dibaca. Ya, berikutnya sekarang, kalau tadi sudah 2, ada persatuan dan kesatuan, kita lihat, nah di sini kesatuan, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Jadi sangat penting yang namanya wawasan Nusantara. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Maksudnya apa? Kita lihat. Yang pertama, wawasan Nusantara bersifat manunggal, artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kan tadi ada 2 aspek tuh. Ya, jadi yang namanya wawasan Nusantara itu ya 2 aspek itu harus apa? Harus serasi, seimbang, dinamis. Sekarang, kalau utuh menyeluruh, yang namanya utuh menyeluruh, nih, menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan Indonesia. Jadi yang namanya wilayah dengan rakyatnya pun tidak bisa dipecah-pecah. Lanjut. Kalau tadi sudah 3 konsep, sudah ada konsep persatuan, sudah ada konsep kesatuan. Sekarang kita lihat konsep berikutnya, yaitu konsep keempat. Apa itu konsep keempatnya? Konsep keempatnya yaitu integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada beberapa unsur yang tadinya beda-beda, kemudian melakukan penyesuaian diri, dan akhirnya bersatu. Itu yang namanya integrasi. Nah, kalau integrasi nasional apa? Ya berarti integrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, konsep kelimanya sekarang kita lihat. Konsep kelimanya dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa apa? Yaitu nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Pasti kalian tahu lah. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Jadi harus setia pada negara. Kalau istilah mudahnya apa sih? Yang namanya nasionalisme ya cinta tanah air. Sekarang kita masuk konsep berikutnya. Nah, kalau konsep berikutnya dalam persatuan dan kesatuan apa? Yaitu patriotisme. Apa sih patriotisme? Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Berarti mudahnya apa? Yang namanya patriotisme adalah rela berkorban. Tapi bukan hanya rela berkorbannya dilengkapi, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, lalu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme? Nilai-nilai paling tidak ada 5 nilai. Yang pertama yaitu pro patria dan pro primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kalau sudah ngomong nasionalisme dan patriotisme ya pasti apa? Nih, cinta tanah air dan lebih mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Kalau sudah ngomong nasionalisme, patriotisme ya harus solider, setia kawan. Yang ketiga, jiwa toleransi
dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kalau sudah ngomong nasionalisme, patriotisme, ya harus ada toleransi. Nggak peduli sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa. Yang keempat, nih, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Ya jelas, kalau sudah cinta, sudah rela berkorban, ya dia nggak akan mau pamrih dong. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam, yang harus patriotisme. Nah, sekarang terakhir yaitu tugasnya ini, silakan nanti bisa dikerjakan, buat videonya, jangan lupa hashtagnya. Oke, mungkin itu saya dari saya. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf, dan jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.